untuk dipick oleh Geek Farm juga. Mereka nggak mau memberikan hal tersebut. Dan flankernya juga didinai. Deny pick dari Onyx, Coach Shep. Tidak membiarkan Geek mampu untuk mendapatkan hero terakhir mereka, tapi akan jatuh ke Bruno. Yang mungkin aku sempat berpikir juga, Be. Ketika kamu sebut Ixia, aku sempat berpikir kenapa mereka nggak pick Bruno aja. Karena menurut aku dengan Flying Tackle memang bisa menjauhi adanya Magic Bloom dari seorang Lilia. Dan bahkan jadi escape mekanisme juga ketika dia ditahan oleh Pakito. Ya, tapi perlu diingat, hanya akan ada satu Flying Tackle saja. Dan hal tersebut akan menyulitkan dari Marky untuk escape. Aku nggak tahu kenapa ya, melihat last pick tadi, banyak banget opsi hero yang masih terbuka. Gak cuma Bruno, tapi termasuk One juga. Dan kita melihat nantinya di game kali ini, dengan Bruno, Rafaela, apakah aggressive play akan dimunculkan dari teman-teman Geek Farm di early game sehingga membuat cewek kesulitan di laning phase-nya. Malah aku merasa dengan adanya Bruno dan juga plus Rafaela di tangan dari Geek, ini harusnya Marky nggak perlu takut. Ingat, kepercayaan mereka harus udah mulai dikasih lihat di game kali ini. Karena mereka udah ketinggalan 2 poin. Dan gak punya banyak waktu yang cukup yang banyak sebenarnya untuk bisa ngejar ketinggalan 2 poin ini. Ketertinggalan 2 poin bukan pertama kalinya untuk Geek Farm. Jadi bahkan mereka masih memiliki asa karena masih belum memasuki match point. Dan bahkan draft power di tangan mereka. So mari kita saksikan antara Onyx juga Geek Farm di game ketiga kali ini. Ngomongin match point, apakah reverse sweep yang akan terjadi ketika match point didapatkan oleh Onyx? Wow, bisa jadi. 3-0 dan bahkan dibalikan dengan 4-3. Siapa yang menyangka bahwa hal tersebut bisa saja terjadi? Karena terakhir kali kita mungkin melihat serangkaian acara yang M5 itu ada di MCC dan itu sempat terjadi 3-0 jadi 3 sama dan 4-3. Oh, tahan dulu. Sepertinya dari Onyx udah mulai diusir nih dari perkarangan Geek Farm sendiri. Tidak akan dikasih kesempatan terlalu jauh masuk invasi ke area jungle yang dimiliki Geek Farm. Malah Boots juga terkena pressure di area bawah atas ya. Dan bahkan ada weapon master dari Marky. Tujuannya agar bermain dengan deal damage yang lebih tinggi dan juga early game yang lebih pasti. Oke, lihat poking damage dari Suns ketika Aboy mencoba untuk menarik sosok dari Keyboy. Dia poking balas karena dia tidak mau. Untuk kali ini pertukaran damage-nya tidak adil. Di arah top lane kita lihat Boots. Ini hitungannya tidak adil karena Boots berada di posisi yang under kondisi di laning phase-nya Momochan. Ya, dan lagi-lagi Boots harus bisa dapetin space yang cukup banyak, timing yang pas kalau memang dia mau potong laning jauhnya nantinya. Karena agak sedikit sulit tentunya ketika berhadapan dengan Terizla di sini, ya dimana Terizla juga punya kesempatan untuk bisa memotong dari sisi blind spot. Dan bahkan ini jatuhnya ganking ke arah XP lane. Nile ingin memaksa Boots agar tidak mendapatkan level yang keempat di menit yang kedua. Hal ini dengan tujuan agar setup turtle-nya jadi lebih manis untuk Geek Farm. Ya itu mungkin di rotation yang bakal dilakukan sama Geek Farm. Deny leveling juga, sementara Keyboy udah mulai diharas. Oke, dibalaskan kembali ketika Keyboy tertarik malah pasukan Geek yang cukup ketar-ketir. Mereka memberikan sedikit pressure yang sangat berat di arah mid lane. Membuat Nile dan juga Kairi berkutat 1 lawan 1. Tapi nampaknya Pauloski akan merespon dengan sangat cepat. Ingat, power Nile dengan Fredrinnya juga harus perhatikan. Kairi di depan sana masih memiliki heavy spin. Penalti shot telah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Kembali di depan sana, retribution from Kairi. Dengan adanya heavy spin membuat Nile gak bisa bergerak dan bahkan first blood. Di tangan pasukan Onyx. Memukul mundur pasukan Geek Farm. Para pasukan dari Geek Farm nampak harus merespon dengan mundur. Retreat. Karena kalau tidak akan ada korban jiwa lebih banyak Momochan. Onyx benar-benar sabar banget untuk menunggu eksekusinya itu dimulai dari Geek Farm dulu, Prof. Ketika dengan adanya 1 buah penalty zone dan juga dari Nile benar-benar mengusir atau mencoba untuk menumbangkan Kairi, itu digagalkan begitu saja. Oke, tersisa 2 caster yang percaya Geek Farm bisa mendapatkan poin di game ketiga kali ini, Profesor. Kami butuh Cinderella story dari Geek Farm dan itu yang mungkin akan kita saksikan nanti di game yang ketiga. Namun untuk saat ini dengan setup turtle yang begitu indah, heavy spin yang begitu ciamik, aku merasa Onyx masih terlalu kuat di setup turtle yang pertama. Mematahkan ekspektasi kita bahwa Nile dengan Fredrinya akan lebih galak. Namun Marky out of nowhere dia sudah selesai dengan Hasklaw. Menit yang ketiga kali ini membuat Onyx harusnya lebih memperhatikan juga gold lane-nya. Walaupun mereka memenangkan match up di area XP lane. Targeting untuk 2 menit ke depan akan kita saksikan ketika Turtle lagi dan lagi harus hadir di area XP lane. Tapi apakah Onyx akan jadi ibu tiri yang biasanya berkuasa di ceritanya Cinderella tapi kali ini Boots? Oke, Boots masuk terlalu dalam dan Pauloski hampir ter-take down. Untungnya Seeking Eagle-nya tidak mengarah ke arah Pauloski. Dan itu menyelamatkan Pauloski dari
takedown yang akan dilakukan oleh para pasukan tim Onyx. Karena takedown yang akan terjadi, ini cukup berbahaya. Melihat dari bottom lane, Marky benar-benar tersiksa. Heavy Speed bahkan telah dikeluarkan di dalam following damage dan Apoy. Mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan Marky. Sans memberikan covering up, membuat para pasukan dari Kickfam nggak bisa masuk lebih dalam lagi menuju ke arah pasukan dari tim Onyx. Wah, itu cover yang begitu bagus dari seorang Apoy, tapi Skiboy masih mau lebih kah? Kalau misalnya mau lebih, tandanya dia akan kehilangan dirinya. Karena memang asal damage ada, tapi mereka tidak akan bisa menahan damage dari sosok turret. Menurut aku agak terlalu beresiko mengambil risiko yang besar ketika mereka tahu lawan mereka adalah Rafaela. Punya Holy Healing dan bahkan mereka masuk sampai turret yang kedua. Tapi Kairi? Oke, Kairi memancing Nile ke dalam pit lord. Keluar dengan press ward-nya. Tidak berhasil mendapatkan Kairi. Luka di depan sana Push masih bertahan, tapi 2 versus 3 nampaknya tidak bisa dipendung. Kehilangan Kairi, tidak ada power of retribution. Dan Nile kali ini memiliki free terhadap retribution yang dia miliki. Dia tinggal tenang, dia tinggal sedikit demi sedikit untuk memberikan damage terhadap Turtle. Dan dia akan mendapatkan Turtle kedua. Membuat Onyx tidak bisa memiliki perfect Turtle adalah sebuah jawaban untuk menghentikan dominasi di arah gold lane yang Momochan. Ya, harus berbagi satu turtle untuk ke satu antara Gigfam dan juga Onyx. Yang dimana memang Profesor KB, strateginya Onyx udah kelihatan jelas. Mereka harus benar-benar minoring pergerakannya Onyx supaya Gigfam ini punya celah yang banyak untuk dapetin Addictive Turtle. Oh, atau jangan-jangan membiarkan Kairi tumbang terlebih dahulu. Free dari turtle-nya, agar nantinya free juga untuk Nile mendapatkan retribution tanpa adanya kontes sama sekali. Hal itu yang terbuka dari Gigfam di turtle yang kedua. Dan hal ini juga yang perlu dicatat dari Gigfam. Apakah all in menuju ke arah Kairi adalah jawaban? Semenjak jauhnya Kiboy ketika dia melakukan babysit ke arah cewek. Sebenarnya itu udah kejadian, Be. Di game yang pertama tadi juga sempat terjadi. Karena makanya pertukaran turtle-nya jadi 1 untuk 1 kan pas di turtle yang kedua. Tapi seperti Kiboy menahan Nile bersama dengan Boot, tapi tidak akan terlalu overextend. Oke, terlalu overextend itu bahkan menjadi titik balik di mana Nile bisa dimakan kembali. Dan bahkan kita melihat Lionel Sans kembali melakukan gocekan mautnya. Di balik itu semua damage dari Sans terlalu besar, tidak bisa dibentuk kembali oleh seorang Apoy dan bahkan harus mengeluarkan Nano Run-nya. Kairi masih bertahan dengan ada heavy spin, Luka penalty zone-nya hanya mendapatkan cewek. Dan bahkan tidak ada sedikit pun chance untuk bisa menangkap cewek. Guiding Wind memanggil dengan sangat mudah. Cewek bisa pulang, tidak ada korban jiwa. Bahkan Gigfam kehilangan seluruh sword skill-nya. Wah, Terizla dari Luke ini benar-benar fokus banget untuk nge-cut semua landing jauhnya. Aku merasa Onyx mereka harus sudah mulai memperhatikan pergerakan dari Luke ini. Mungkin itu bisa jadi salah satu strategi di mana Onyx mereka mau patahin setidaknya tim fight-nya bakal jadi 4 lawan 5 kalau mereka temuin Luke. No. Mereka punya damage yang cukup untuk bisa menghujam Luka. Luka nggak boleh men-trigger Netherrealm Apoy. Kenapa? Karena mereka membutuhkan di saat turtle berikutnya ada Momochan dan juga Profesor. Ya, tapi jangan lupakan juga bahwa combo dari full barrage dan juga satu Guardian Wing ini akan menggeser sedikit area of effect dari Ixia dan itu yang sering kita saksikan. Jadi posisi dari cewek bakal safe banget di belakang sehingga nantinya akan ada dash tambahan agar Ixia damage-nya menggapai lini belakang. Alright, Kiboy? langsung ada Shaking Eagle menabrak Nile. Mempoking mundur Nile dan bahkan Nile memilih untuk reset. Dibandingkan dia harus kehilangan jiwanya, kehilangan purple buff-nya, dominasi laning-nya. Terlalu banyak snowballing ketika turtle ini dipaksa untuk didapatkan oleh pasukan Gigfam. Apakah Circling Eagle yang tadi sempat dibahas sama Profesor KB ini benar-benar jadi pengganti flicker yang bisa nge-support ceweknya untuk pindah ke lokasi yang dibutuhkan? Ya, sehingga dari Gigfam akan sangat sulit untuk menggapai lini belakang. Walaupun kita sendiri lihat bahwa Nile sekarang bener-bener tanky banget di lini depan, tapi nggak semudah itu untuk menumbangkan dari sisi lini belakangnya Onyx itu sendiri. Heavy spin dari Kairi mencoba mendapatkan Nile di balik sana, bahkan Nile tidak bisa diselamatkan. Apoy terlalu jauh, Bus menggunting. Lihat, deny rotation yang dilakukan oleh para pasukan dari Gigfam.
terjadi akibat Boost terlalu strong. Bahkan damage-nya terlalu besar. Holy Healing telah dikeluarkan, Boost masih melakukan sedikit casing. Akhirnya direspon lagi dan bahkan ini dia full lebaran. With Guiding Wind. Membuat cewek berada di garis tepat. Damage-nya telah diberikan membuat Luke gak bisa bertahan kembali karena lihat. Pasukan Onyx too strong. Dan akhirnya Aboy bersama dengan Paloyski memberikan sedikit pressure. Kali Baptiste yang dikeluarkan. Sans memberikan sedikit pasukan dari Geek Farm poin. Dan akhirnya Sans harus termakan kali ini di depan sana. Karena tidak ada lagi jalan pulang. Sans dan juga cewek. Untungnya Luka semakin tipis, darahnya semakin tebal Momochan. Sepertinya agak terlalu memaksakan ketika memang ada full baras yang dibuka sama cewek dan di follow up dengan adanya cover dari seorang Kiboy, Be. Aku sangat setuju, tapi dengan flickernya itu loh. Cewek sudah mengeluarkan flickernya, jadi dia nggak bisa escape ke belakang. Iya. One dimensional play dari Onyx membuat harusnya Ixia di sini bisa bermain lebih safe, tapi ternyata dia yang menyerahkan dirinya sendiri kepada kawanan dari Geek Farm, terutama untuk Aboy. Dengan magic damage yang sangat tinggi ketika dia menggunakan Ghost Bustler. Connect 2-3 pemain, itu damage-nya akan sangat memantul dan bisa multiple damage yang connect. Aku merasa ini Onyx targetingnya kayak harus udah mulai berubah deh. Gak bisa ke arah Marky, gimana mikirin caranya mereka bisa punish Aboynya dulu. Atau bahkan Baloynya dulu. Karena kalau aku lihat dari tadi, Baloyski punya Flash of Justice dan kali ini Luke benar-benar akan membuka team fight di top lane. Bahkan lihat Luke-nya udah ngebuka dan dapetin satu turret, itu cukup percaya diri. Melihat itu semua pasukan dari Geek Farm, mereka dengan ada 4 orang di arah top lane, tandanya Nile versus everybody. Kali ini di arah Lord, mampu ke Nile melakukan take over terhadap Lord yang dimiliki dari salah Kyrie. Upper Sport dikeluarkan dan bahkan Red bisa drop Kyrie. Langsung ada heavy spin. Counter setup dimiliki dari Keyboy. Damage yang masih belum cukup didapatkan karena masih ada Holy Healing dari sosok Paloyski menyelamatkan para pasukan dari Geek Farm. Again and again, sang Kapten Paloyski bakal coba untuk membawa mundur para pasukan dan Luka mematahkan itu semua. Dia mau team fight, penalty zone-nya for offensive. Aboy udah gak punya lagi Nether Realm. Dan untungnya masih ada Holy Healing save the day from Kapten Paloyski. Wah, dimana tadi KB sempat mention nama Balo ini harus menjadi prioritas target dari Onyx. Malah aku merasa Aboynya harus diculik dulu. Karena dengan adanya Netherrealm ini benar-benar sangat mengganggu semua resource utility yang udah dikeluarkan sama Onyx untuk ngepanis satu pemain dari Geek Farm. Ya, tapi siapa sangka bahwa Kyrie memisahkan Netherrealm tersebut. Nah itu. Jatuhnya Aboynya ini kayak bukan jadi problem. Oke, nggak masalah Faramisnya dikasih ke Aboy. Tapi lagi-lagi Kyrie melakukan outplay dengan Netherrealm yang terpisah. Oke, di arah bottom lane, lihat Paloyski bakal coba untuk membantu Luke bertahan hidup dengan ada Plexus. Membuat Sans masih bertahan di depan sana dan bahkan di depan para pasukan Geek Farm. Kyrie membuka badannya, heavy spin dikeluarkan. Masih ada satu buah perlindungan escape mechanism yang membuat Kyrie bertahan dari sisi Geek Farm. Tapi lihat, laning mereka berjalan dengan mulus, mereka berjalan dengan lancar Momochan. Nah, ini mungkin efek sisi juga yang dimiliki sama Geek Farm. Kiboy menabrak ada 2 pemain dan Nile. Oke, Nile kayaknya dia terlalu masuk, terlalu dalam. Dan Netherrealm gak bakal bisa menyelamatkan dirinya dengan ada full bar yang telah dikeluarkan. Nile gak punya jalan pulang, nowhere to run. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Bahkan Aboy sendiri pun harus mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan diri dari pasukan Onyx yang benar-benar ganas. Ganyang yang terjadi di arah mid lane ini akibat dari full barrage plus Guiding Wind. Wow, dan bahkan lihat Baloy juga tumbang. Dan sementara Aboy gak punya Netherrealm lagi. Ini harus benar-benar ditahan sama Geek Farm Onyx. Dengan permainan yang sabar, mereka cari targeting yang pas. Mereka gak terlalu berfokus sama Marky karena ketika Marky terpisah di area atas itu udah jadi tugasnya Boots. Dan lihat bagaimana gerakan dari teman-teman Onyx ketika Baloynya termakan. Lini belakangnya jadi nggak ada yang benar-benar bisa menyelamatkan Geek Farm. Aboy sekalipun nggak tumbang, tapi Netherrealm-nya jadi useless karena lagi dan lagi dipisahkan oleh ruang teamfight yang begitu luas oleh Onyx. Full barrage, knockout strike, dan bahkan berkali-kali kita melihat
bagaimana gerakan dari Marky yang tidak bisa melakukan deal damage karena terzoning out satu ultimate full barrage. Oke. Sebenarnya tadi gue pengen bacain tuh ada tulisan di kertas, tapi terlalu jauh. Mata gue nggak kebaca, maaf ya kakak. Tapi yang pasti kita bakal lihat Momo-chan ini ya akan ada pertempuran yang cukup berat di arah Lord harusnya. Aku nunggu momentum Luke sih sebenarnya. Oke. Aku benar-benar nunggu momentum satu penalty zone-nya Luke dan mungkin Oke. Kick yang bakal buka. Tapi Sat sudah gak ada lagi Black Shoes. Dan nampaknya Kaidi Win mampu nyelamatin Sat. Wow. Sat still survive. Say thanks to Kiboy. Di balik sana, para pasukan dari Geek Farm sedikit diberhentikan pergerakan dengan adanya knock up yang dimiliki dari Seeking Eagle. Para pasukan dari Geek Farm mereka bertarung dengan adanya 5 versus 2. Dan akhirnya menunjukkan batang hidungnya cewek di depan sana. Kairi standby on opposition. Nile masih memberikan badan dan bahkan penalti zona. Membuat Kairi gagal mendapatkan retribution. Nile memainkan dengan sangat baik tapi lihat Sony Out terjadi terhadap seorang cewek. Membuat Nile tidak bisa di cover. Dua hilang dengan adanya Lord sekalipun. Mereka bisa memainkan dengan ada potensi di area mid lane. Bergerak dengan tersisa 3 play dan bahkan triple kill from cewek. Nggak bisa dibendung kembali. Tidak ada sosok Marky untuk mempertahankan best turret yang mereka miliki. Wah, 3 pemain dari Give Up tumpah begitu saja dan masih mau lebih dari Kairi. Oke, masih mau lebih dari seorang Kairi. Tapi iBoy berhasil membaik time sedikit dengan ada permainan clear minion yang sangat cepat. Mereka harus responsif terhadap Lord yang masih bergerak bebas di arah top lane. Belum ada yang mengcover, masih terlalu jauh. Dan recall mungkin akan coba di-cancel oleh sosok dari Luke. Dan instant replay-nya Profesor. Dan ini dia full barrage yang begitu on point, begitu indah kita lihat. 4 pemain terjebak di dalamnya. Dan bahkan ceweknya terbang dong dengan satu buah Gunwing yang begitu on point. Baloyski tumbang, gak ada cover bagi Geek Farm. Dan hal ini yang lagi-lagi harus aku mention Cimomo, bahwa front line sepertinya adalah tujuan dari Geek Farm yang harus ditumbangkan sejak awal game. Tapi Suns, Oke, ting lagi-lagi Suns yang ngebuka. Ini udah 2 kali terjadi bertubi-tubi. Bahkan Geek Farm di sana, mereka selalu termakan dengan pergerakan Suns yang gak punya purify. Yang hanya mengandalkan Black Shoes dan juga sprint. Lihat, Suns kali ini udah 7 assist yang dilakukan karena Kate yang terjadi di team fight beberapa belakangan. Kalau Onyx udah tahu targeting mereka ke arah Baloy atau ke arah Aboy, sekarang Geek Farm yang perlu tahu targeting mereka. Karena tadi penalty zone-nya Luke itu, itu nggak kena ke arah cewek atau ke arah Suns. dan mungkin targetnya sudah bisa dimulai dari Kiboy. Kiboy tumbang 2 kali, karena Kiboy bener-bener Onyx bakal susah untuk melawan setup. Tapi untuk sekarang Kairi yang Kairi coba maksa. untuk ditargetkan. Langsung ada heavy spin dikeluarkan, langsung ada backline yang diserang oleh sosok bos. Marky yang terperangkap dan rem dikeluarkan untuk Marky. Depannya bebas, gak ada penjagaan dan push. Masih punya immortality dan guiding win. K-Boy save the day. Nampaknya pergerakan satu persatu dari arah backline Abrasot Penate. Berhasil mendapatkan satu penalti sosok dari cewek terperangkap. Master kill didapatkan, Luke juga terperangkap. Satu absorb damage yang membuat cewek masih bertahan. Build damage yang keluar, bahkan membuat cewek free hit. Nile gak boleh masuk lebih dalam. Karena Marky gak bisa deal damage. Marky gak bisa bertukar dengan damage yang diberikan oleh pasukan dari Onyx yaitu cewek. Wah, ceweknya terlalu free, dan bahkan lihat posisi dari Marky nggak siap untuk team fight sepertinya. Dan ini adalah posisi ketika Marky tidak memiliki Baloyski. Rafaela yang tumbang terlebih dahulu terkena efek dari full barrage. Damage yang begitu instan membuat Marky tidak bisa melakukan permainan front to back. Dan lagi-lagi targeting dari Geek Farm belum berubah, Mereka masih berfokus untuk membangin Kairi supaya Kairinya ini nggak bisa memaksimalkan heavy spin yang dia punya. Masalah utamanya adalah Kiboy yang bebas. Itu. Circling Eagle yang bisa mengancam lini belakang. Memisahkan team fight dari Geek Farm juga. Sehingga Aboy dan juga Marky yang selalu kesulitan ketika my berada God. dalam team fight besarnya. Profesor KB, Blade of Despair di tangan dari cewek. Ditambah dengan adanya si Halberd sehingga dengan item penambah darah ini akan membuat bagaimana Geek Farm makin lebih tinggi menerima damage-nya. Damage taken yang diterima oleh Geek Farm akan lebih terasa dari kubu cewek. Oke, mereka itu terbiasa dengan adanya permainan 2 game kalah terlebih dahulu. Dan lagi-lagi Baloyski yang dimakan. Tapi dengan 2 game kali ini bisa menentukan ke arah match point. Damage yang nggak bisa dibendung. Baloyski sekalipun, lihat, dia memiliki item, Brute Force, Dreadnought Armor, dan memang dia punya foto. Tapi foto hanya bisa sekali. After foto telah keluar, Holy Healing telah keluar, dia nggak punya pertahanan apapun. 1 menit itu terlalu lama. Dan sekarang tersisa 1 base turret yang perlu dipertahankan sama Geek Farm. Dengan cara apa mereka akan memanfaatkan Netherrealm ini Aku rasa sehingga nantinya mereka- akan lebih bijak untuk melakukan defense. Mereka harus paksa fight sih.
sebelum Lordnya muncul mungkin. Atau paksa Nether Realm-nya juga dari Onyx. Karena Onyx di high ground defense kali ini baru targetingnya boleh ke Aboy atau bahkan Baleski, dua-duanya matter sih Cimomo. Wah, aku malah merasa nih, Geek Farm mereka harus benar-benar bisa menculik ke arah cewek dan juga Sans. Lagi-lagi maksimalin, manfaatin penalty zone yang dipunyain sama Luke. Karena mereka nggak bakalan bisa ngebuat Baloy untuk dia yang buka badan. Oke, di depan sana ada single yang keluar. Lihat, 4 knockout strike. Setelah dikeluarkan para pasukan dari Geek Farm bakal coba dihantam. Dan The Red mempertahankan mereka dari wipe out. Penalty zone dari Luke. Mundur ke arah belakang, Edwin ke arah depan. Cewek, what are you doing? Dia masuk terlalu dalam tapi damage-nya yang besar. Dan ditarik mundur. What a play from Keyboy! Again and again, Keyboy save the day. Walaupun shutdown terjadi para pasukan dari Geek Farm, mereka tersisa 4 orang. 4 lawan 4 adalah angka yang adil. Tapi di dalam teamfight kali ini yang harusnya Onyx udah kalah. Tapi lihat, Keyboy berhasil menarik mundur pasukannya satu persatu. Tapi itu menurut aku hampir sih, hampir banget. Karena Luke-nya benar-benar berhasil dapetin penalty zone ke arah belakang. Aku setuju dan harusnya teamfight tadi didapatkan oleh Geek Farm, Prof. Ya lagi-lagi Keyboy adalah satu kunci dari Onyx yang perlu dikhawatirkan oleh Geek Farm juga. Sekarang Baloyski perlu cari momen lagi karena cewek sudah mulai ketahuan posisinya. Namun Keyboy masih belum terhentikan dari segi rotasinya. Dan Baloyski nggak boleh terburu-buru untuk melakukan setup. Harus Luke duluan yang buka. Karena sekali aja Baloyski ditumbangkan, artinya Geek Farm nggak punya bensin lagi untuk melakukan team fight. Gak punya asuransi kehidupan lagi kali ini untuk Geek Farm, terutama Marky. Karena Marky adalah tipikal pemain yang akan bermain cukup safe ketika dia tahu, dia percaya Baloyski di sini yang akan menelan semua damage-nya. Dan kita tinggal tunggu apa yang bakal dibuka sama Onyx. Ada heavy spin, ada full barrage, ada circling eagle juga. Dan jangan lupakan bagaimana cara dari Boots dengan cut wave di belakangnya. Dan split push bisa saja terjadi di area bottom lane. Lane jauh yang dikhawatirkan sudah mulai diperhatikan juga sama teman-teman dari Geek Farm. Atau mungkin Geek Farm mereka bisa bawain lagi approach yang sama ketika mereka ngambil turtle yang kedua, B. Mereka panis dulu Kairi-nya supaya nanti objektifnya ini nggak akan bisa didapatkan sama Onyx. 6.000 gold membuat Onyx jadi lebih leluasa ketika melakukan setup. Dan menunggu counter re-engage lagi dari Geek Farm. Apakah memang pose dari gamenya yang mereka cari? Pose dari Lordnya yang ingin mereka paksa. Sehingga nantinya Lord ini mungkin akan jadi gratis untuk Onyx. Namun Geek Farm harus mencari pick off. Dan Baloy lebih tepatnya harus melakukan targeting ke arah cewek. Semua flicker ready. Iya, itu. Ini yang harus lebih diperhatikan oleh Onyx juga. Karena mereka harus memicu bagaimana flicker ini agar bisa diaktifkan sebelum adanya Lord yang bisa didapatkan. Karena posisinya kalau nggak ada cewek ini akan susah tim fight-nya untuk Onyx, Ranger Mas. Oke, tapi lihat di depan sana terlalu banyak short skill yang keluar yang bisa di-trigger oleh Keyboy. Sekalipun Keyboy bakal coba di take down, ini akan cukup terlalu lama. Di balik para pasukan dari Geek Farm yang mencoba untuk menerobos ke arah backline dari Onyx. Mereka harus udah mulai memposisikan gimana caranya Nile jangan sampai terjepit dengan adanya heavy spin. Sekalipun Nile akan terjepit, ini udah mulai harus Luke kembali antisipasi dengan pergerakan backline insurance yang dia miliki. Dan Marky harus join team fight sih. Betul banget, tapi Single Eagle telah dikeluarkan. Melakukan knockout strike menuju ke arah Luke, meng-cancel begitu semua dapatkan Kairi dapat sana akan ada retribution kah? Tanpakan Kairi! Berhasil mendapatkan Lordnya. Mundur ke arah belakang dan Luke terperangkap penalty zone for defensive. Dan full balance kembali terjadi. Lihat, flicker akhirnya dikeluarkan oleh sosok dari cewek. Tidak akan melepaskan Marky dari pandangannya. 2 poin kill telah didapatkan. Nile terlalu dive in, menangkap seorang cewek. Itu bukan jawaban, karena dia bakal bisa dibakar. Looking for wipeout. Nile terlalu offside. Dan bahkan kickback. Tersisa Aboy. Ini bencana. Team fight yang benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh Geek Farm. Onyx, mereka tahu kuncinya adalah cewek. Dan bahkan mereka jaga itu semua. Tapi mereka jaga cewek. Aboy tidak bisa mempertahankan dirinya. Cuma punya immortality. Dan bahkan wipeout akan terjadi di tangan Geek Farm. Ingat, Onyx membawa game ini menuju ke arah match point. Berbeda dengan 3 game sebelumnya. Mereka udah berada di ujung tanduk. Geek Farm harus berbenah, Momochan. Harus berbenah. Karena match point diamankan oleh Onyx kali ini. Geek Farm, targeting yang menjadi masalah sepertinya di game ketiga membuat mereka harus merelakan kesempatan mereka untuk menghalau Onyx di match point, B. Dan match point kali ini benar-benar sangat mengerikan
Karena memang dua pemain, cewek dan Kiboy, yang punya connection khusus ini dengan serangan-serangan yang tidak terduga. Lagi-lagi